itu direkam oleh anak. Anak itu menghayati bahwa oh boleh ya ngancem, oh boleh ya punya istilah saya mati aja nih. Stresor anak tuh macam-macam. Sama seperti dengan stresornya orang tua sih sebenarnya. Bisa dilihat dari faktor fisik juga atau faktor non-fisik. Kalau dari faktor fisik, kelelahan saja sudah menjadi stresor bagi anak. Ya, kelelahannya karena apa? Karena belajar atau karena aktivitas yang lain atau karena ada kegiatan yang memang bertumpuk-tumpuk, itu juga bisa menjadi stresor tersendiri bagi anak. Ya, apalagi tidak seimbang hidupnya, tidak ada waktu untuk istirahat dan sebagainya, itu bisa mendatangkan tekanan tersendiri buat anak ya. Dan selain itu juga faktor lingkungan atau faktor non fisik yang akan mempengaruhi anak sehingga dia mengalami stres ya. Faktor non fisiknya apa saja? Bisa saja karena faktor kondisi di rumah. Dia melihat orang tuanya banyak bertengkar atau mungkin dia sendiri tidak mengalami perawatan yang oke, sehingga akhirnya dia merasakan ketidaknyamanan di dalam rumah. Dan mungkin juga faktor dari teman-temannya ya, dia tidak diterima, dia ditolak oleh teman-temannya, dia diremehkan, dilecehkan, itu juga bisa menjadi stresor tersendiri bagi seorang anak. Lalu yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah, dia merasa tidak mampu mengikuti pendidikan, atau dia juga bosan dengan cara belajar mengajar yang ada, itu pun bisa jadi stresor tersendiri bagi anak. Belum lagi nanti dikaitkan dengan sikap guru, ya, apa yang dikomentari oleh guru kepada dia, itu juga akan jadi stresor tambahan buat anak. Jadi memang seperti orang dewasa juga, anak pun bisa merasakan tekanan atau yang kita sebut sebagai stresor, hanya spesifik kepada dunia anak-anak, yang utamanya adalah dunia di rumah, ya, kehidupan dalam pergaulan, atau juga kehidupan dalam dunia pendidikan. Terutama itu sih, ya. Kalau yang lain-lain ya kita mesti lihat satu persatu dari tiap anak itu. Stresor kalau di dalam kenyataan bisa menyerang fisik, ya, artinya dia jadi gampang sakit. Gampang sakit itu macam-macam, bisa sakit kepala, bisa sakit perut, ya, dia mendadak mengeluh jadi diare dan sebagainya begitu. Atau mungkin kalau udah parah bisa kena jantung, tapi saya jarang lihat anak kecil stresornya sampai kena jantung sih, ya. Lebih banyak ke sakit kepala atau sakit perut. Ya. Atau juga bisa secara emosional, jadi gampang nangis, cepat marah, cepat tersinggung, ya, itu karena ya, faktor tekanan juga gitu. Atau faktor kognitif, dia bisa jadi anak yang gampang lupa, kurang bisa konsentrasi, kurang bisa fokus kepada hal-hal yang sedang dia hadapi gitu, susah mengingat juga apa yang sudah dia pelajari, itu pun karena faktor tekanan sebenarnya. Dan lagi mungkin dalam perilaku, ya, perilakunya mungkin jadi kalau marah kan biasanya bisa lempar barang, bisa kalau nangis bisa sampai mungkin cukup panjang waktu menangisnya, kesal yang karena faktor emosinya juga bisa berdampak ke faktor perilaku, ya, dia nangisnya bisa meraung-raung dan seterusnya begitu. Atau mungkin kelihatan dengan raut muka yang murung, yang tidak mau mendekat kepada orang lain, menarik diri misalnya gitu. Itu juga dampak dari stresor itu yang mungkin saja dialami oleh anak. Tidak semua anak mengalami atau menunjukkan hal yang sama, tetapi ada beberapa hal yang kalau kita bilang, oh ini sepertinya dia sedang stres. Kalau dia udah kesal sekali dengan situasi di dalam rumahnya dan dia sudah menyampaikan dengan cara-cara tertentu, maklum anak kosakatanya terbatas, emosinya juga dia tidak bisa gambarkan apa yang benar-benar dia rasakan gitu ya. Dia akan mengekspresikannya dengan kelakuan tertentu yang mungkin tidak terbaca oleh orang tua atau pengasuhnya. Jadi bisa saja dia akan menunjukkan sikap melawan, dia menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan, berbeda dengan kebiasaan dia sehari-hari. Dan itu orang tua sebenarnya perlu lebih peka, ada apa dengan perubahan anak saya ini. Kalau tidak diperhatikan juga, dia akan cari cara yang lebih berbahaya sebenarnya, bisa sampai merusak dirinya sendiri. Ya, misalnya apa? Kadang-kadang ada anak yang membentur-benturkan kepalanya ke tembok misalnya gitu, atau pukul-pukul badan karena dia udah nggak bisa lagi ngomong gitu.
Atau mungkin dia merusak barang, ya dilempar ini dan itu. Orang tua mungkin melihat anak itu sebagai pemarah, tetapi kalau ditelusuri lebih lanjut mungkin karena dia sedang mengalami tekanan yang luar biasa yang dia tidak bisa ekspresikan dengan jeli kepada orang tuanya, ya. Kalau sampai ide-ide untuk mati itu biasanya baru dia ngomong, pengen mati aja kayaknya gitu ya, seolah-olah mati itu gampang untuk dia lakukan dan sepertinya trendy gitu untuk dilakukan. Kenapa bisa begitu? Ya bisa saja karena ya istilah bunuh diri, mati itu sesuatu hal yang sepertinya sedang tren memang sekarang ini. Seolah-olah itu adalah jalan keluar. Gitu. Sampai timbul pemikiran bunuh diri. Orang sampai mikir bunuh diri zaman sekarang itu gampang. Kalau dulu karena memang nggak banyak orang ngomong soal bunuh diri. Juga tidak melihat bahwa dunia anak itu dunia bunuh diri gitu ya. Ide untuk bunuh diri nggak gampang muncul, apalagi dalam keluarga yang sehat. Sehat artinya penuh dengan tawa, canda, komunikasi baik, kesempatan untuk bertemu orang tua begitu luasnya, kesempatan untuk cerita begitu besarnya. Nggak terpikir untuk anak-anak seperti itu. Tapi kalau ada anak-anak yang tumbuh sendiri, difasilitasi secara keuangan, semuanya serba baik, serba indah, tapi orang tua tidak ada bersama mereka, ada yang tiada begitu. Akhirnya anak akan cari kemana-mana untuk memuaskan dirinya sendiri dan sampai bisa timbul ide-ide itu mudah sekali sekarang ini karena akses dari dunia luar itu begitu luar biasa, mengerikan. Ya bukan berarti akhirnya kita harus tutup semua akses, tapi bagaimana cara kita mengelola akses itu bersama-sama dengan anak dan menyeimbangkannya dengan komunikasi yang nyata, dengan hubungan yang hangat, yang bisa terima satu sama lain. Sebenarnya orang tua yang komunikatif dengan anaknya dan memberikan waktu untuk bercengkrama dengan anak, yang punya perhatian khusus kepada anaknya dalam artian dia punya kesempatan lah untuk memahami apa yang terjadi pada anaknya. Anak akan lebih mudah untuk sharing untuk cerita kepada orang tua. Apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di dalam pertemanan, apa perasaannya dengan orang tua. Bahkan mungkin terbuka dengan protes gitu ya. Mama kok gini, papa mestinya begitu. Walaupun belum tentu anak itu benar. Tapi orang tua itu mau mendengarkan. Dengan mendengarkan saja sebenarnya sebagian emosinya anak itu kan tersalurkan. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa dengar apapun kata anak dan selalu punya penilaian, kamu tuh mestinya begini, kamu harusnya begini, kamu tuh jangan begini, harusnya begitu. Itu akan membuat anak jadi, kalau istilahnya tuh shutdown gitu, tutup diri. Nah percuma lah saya ngomong, pasti sudah banyak kata-kata himbauan, kata-kata anjuran, omelan, dan segala macam gitu. Sehingga akhirnya dia punya konsep sendiri bahwa sayalah yang bisa menolong diri saya sendiri. Dan kalau dia nggak punya cara lain untuk tolong dirinya sendiri, salah satu cara yang terpikir adalah saya akan menghancurkan diri saya. Tentu saja orang tua sebenarnya jangan sampai ke arah antisipasi saja ya. Orang tua itu perlu membuat langkah-langkah pencegahan sebenarnya ya, bagaimana anak itu dipersiapkan untuk menghadapi kesulitan hidup. Jadi artinya begini, sejak awal orang tua perlu menjadi teladan untuk anaknya mengenai cara menghadapi masalah. Anak itu kan peniru yang terbaik dari orang-orang di sekitarnya. Kalau misalnya dia lihat bahwa orang tua ini ketika menghadapi kesulitan tuh cool aja gitu, tenang begitu. Ada masalah ya, ada masalah, anak sampai tahu orang tuanya ada masalah barangkali begitu ya. Ada kesulitan keuangan misalnya, ya mungkin satu meja kita kosong gitu ya, misalnya begitu. Tapi orang tua ini rileks, tenang, mungkin ya jadi lebih spiritual, jadi berdoa lebih banyak dan sebagainya dan mengajak anak-anak untuk terlibat begitu. Dan begitu anak belajar, oh kesulitan itu ada, tetapi bisa ditanggulangi, bisa diupayakan langkah untuk mengatasi kesulitan itu. Entah dengan berdoa, entah dengan bertanya, entah dengan berusaha hal yang berbeda dari yang sebelumnya, itu adalah langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Ya. Tapi kalau orang tuanya sendiri menunjukkan ekspresi yang negatif, misalnya mengeluh, marah-marah, terus juga saling bertengkar satu sama lain, terus mungkin melakukan kekerasan satu sama lain karena tekanan yang serupa, anak juga akan belajar bahwa oh begitu caranya untuk menghadapi masalah. Dengan begitu kalau dia nanti menghadapi masalah nggak jauh dari cara seperti itu.
Ya, bahkan kalau orang tuanya kemudian penuh ancaman, kadang-kadang kalau bertengkar kan kosakata tidak bisa direm gitu ya. Sehingga akhirnya orang tua ini mungkin melihat bahwa oh kalau gitu mereka bertengkar hebat tanpa mengendalikan kosakata, itu direkam oleh anak. Anak itu menghayati bahwa oh boleh ya ngancem, oh boleh ya punya istilah saya mati aja nih, saya pergi aja nih, saya bunuh diri aja nih, atau saya bunuh kamu misalnya begitu. Kadang-kadang itu yang mungkin saja keluar tanpa disadari. Anak kalau dengar itu akan menghayatinya dan memikirkannya lebih panjang gitu. Dan mungkin tanpa dia sadari juga, kadang-kadang itu kalimat keluar. Saya sarankan antara orang tua dengan guru, itu penting loh terjalin komunikasi segitiga begitu. Tambah lagi satu, kalau saya sarankan satu lagi nih jaringan yang kaitannya dengan spiritualitas, misalnya dengan guru agama atau dengan pemuka rohani apa begitu ya. Itu yang mungkin ketemunya seminggu sekali ya, nggak apa-apa. Jadi dari situ juga nanti mungkin ada masukan. Orang tua juga jalin hubungan dengan tokoh ini supaya nanti kalau ada apa-apa juga dapat tambahan masukan begitu. Dan orang tua jadi tidak menjadi orang yang paling akhir tahu tentang segala sesuatunya. Supaya kalau ada apa, itu bisa saling cerita, bisa saling tanya, dan segera bisa ditanggulangi, nggak sampai yang udah parah gitu kan, baru kejadian, baru panik semua gitu. Kalau dari guru misalnya ada komentar, "Mah sepertinya anak mama hari ini berubah ya." Orang tua mungkin nggak tahu, tapi jangan ngomong, "Ah enggak, dia di rumah biasa aja," padahal nggak tahu. Lebih baik telusuri apa yang terjadi di rumah. Mungkin tanya siapa gitu pengasuh di rumah juga. Nah itu juga jaringan satu lagi yang bisa jadi salah satu sumber. Tanya sesuatu apakah terjadi di rumah atau ya sebenarnya gurunya yang salah lihat, kita nggak harus langsung membantah, tapi kan kita observasi dulu. Jadi kalau ini terjalin, saya tadi bilang segitiga ya, tapi sebenarnya ada banyak segi yang bisa kita buat gitu ya. Ditambah lagi kalau ada misalnya ada guru les atau apa, itu jalin hubungan yang sangat baik. Kita bisa bikin pagar pengamanan untuk anak kita sebelum terjadi sesuatu. Jangan telat, baru kita kemudian seperti pemadam kebakaran gitu ya, kita baru siram semuanya. Padahal sudah hangus, sudah hancur.